Ya, selamat berjumpa kembali. Kita akan coba logika pemrograman. Ya, ada soal yang barangkali juga kadang muncul di latihan live coding ya, itu bisa kita pakai. Jadi ini soal intinya adalah penjumlahan dua angka, penjumlahan dua integer ya. Jadi ada diberikan input pertama adalah deretan angka. Seperti ini misalnya 6, 2, 7, 11, 15. Nah, kemudian diberikan target 9. Jadi problemnya adalah mencari dua pasangan angka yang jumlahnya sama dengan target. Ya. Dan ada beberapa asumsi. Jadi dari pasangan angka yang diberikan itu hanya akan ada satu pasangan saja. Terus juga tidak boleh berulang, gitu ya. Tidak boleh, misalnya dari yang ini tidak boleh dua dengan dua, gitu. Nggak boleh. Terus urutan indeks bebas, jadi bisa pasangan 2 dengan 15. Nah, tapi yang diminta adalah indeks dari angka itu. Jadi kalau di dalam Python kan indeks mulai dari 0. Jadi angka 2 ini indeksnya 0, angka 7 indeksnya 1, angka 11 indeksnya 2, angka 15 indeksnya 3. Ya. Jadi kalau di dalam contoh ini kalau diberikan deretan angka ini dengan target 9, maka outputnya adalah 01. Karena jumlahnya 2 ditambah 7 sama dengan 9, yaitu angka dari 2 dan 7. Oke. Dari soal ini ada beberapa cara pemesanan ya. Yang membedakan apa nanti kita bahas. Jadi yang sederhana yang pertama, kalau kita kenal pemrograman ada iterasi, ada loop, ya loop. Jadi di sini kita solusi pertama pakai loop. Jadi kalau loop kan kita lihat angka 2, terus kita lihat angka-angka berikutnya. Nanti dijumlahkan apakah jumlahnya sesuai dengan target. Kalau sesuai dengan target maka dia di return. Jadi ini dari indeks 0 sampai dengan banyaknya angka ini, kemudian di loop kedua. Karena apa? Karena dia untuk indeks yang kedua J ini untuk melihat dari yang sebelahnya, gitu ya kan. Jadi dia akan maju satu-satu kalau nggak ketemu gitu. Nah, dan dicek kalau jumlahnya sama dengan target maka dia return. Oke, ini kalau kita coba run, ini kita bikin function, kemudian kita panggil ini, kasih inputannya nums sama target 9 gini. Kita lihat ya. Nah, ini udah ada di running, jadi checking index 0, value-nya 2, terus bergerak ke 1, value-nya 7, dapat, langsung selesai dia memang. Tetapi, jika ternyata Anda bayangkan posisi 7 itu ada di belakang, kayak gitu, atau 2 dan 7 ini ada di belakang, misalnya di sini tukar, maka dia eh, apa loop-nya akan banyak, atau bisa n kuadrat, karena ini kalau ada n, ini n lagi ya, n minus 1 gitu. Ini maka dia penyelesaiannya akan butuh 2 kali loop. Nah, ini tidak optimal. Oke, kita lihat solusi kedua. Solusi cara kedua adalah memakai hash map ya. Bagusnya kalau di Python itu dia ada fungsi seperti ini yang bisa langsung otomatis pakai combination. Jadi dia kan bisa langsung kombinasi dari input ini nums ini ke dua angka kayak gitu. Kalau di running nanti hasilnya kayak gini. Jadi 2 dan 7 hasilnya 9, 2 dan 11, jadi pasang-pasangin lagi semua, dilihat hasilnya berapa gitu. Dia memang menghasilkan ini, tapi ini nanti masih harus ngecek lagi jumlah yang sesuai dengan target itu yang mana ya. Jadi ini kan dia yang hash map ini dia akan menghasilkan ke semuanya dulu. Baru nanti bisa dicek hasilnya gitu. Ini juga masih belum efisien. Nah, sekarang solusi yang ketiga yang biasanya diinginkan adalah yang optimize. Jadi caranya optimize itu kita melihat kurangnya berapa gampangnya ya. Jadi kita bikin variable sin kayak gitu. Terus dicek di deretan nums ini. Kalau di dalam Python itu kan ini indeks, ini value-nya. Jadi dilihat komplementnya. Jadi dari targetnya kan 9. 9 misalnya angkanya pertama adalah 2, maka komplementnya 7. Nah, ini dilihat apakah komplement ada di dalam sin. Sin ini kan masih kosong ya. Jadi karena bukan ada di sini, maka dia bikin ini, bikin set, yaitu sin number-nya tadi kan 2 ya, dan indeksnya adalah 0. Itu balik lagi ke atas, lihat komplement itu angka kedua tadi kan 7 ini. Berarti ini komplementnya 2. Nah, apakah komplement di dalam sin? Sin-nya kan tadi memang isinya 2. Ya kan? Ininya 2. Maka dia akan mereturn
indeksnya ini sin komplement, ya itu nanti hasilnya adalah yang tadi itu, dan juga dengan indeks yang sekarang ini. Ini yang paling, cepat dan tidak apa, tidak terjadi perulangan, 2 kali. Ini adalah cara paling efektif. Ya, mudah-mudahan, bermanfaat. Terima kasih.